Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pribadi, puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan melawat setiap kehidupan kita lewat pembukaan firman Tuhan. Sebab itu kita memohon dengan segala kerendahan hati supaya Tuhan kiranya kiranya kita layak untuk menikmati pembukaan firman dari Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, Ya. dan telah mengenakan manusia baru. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Buktinya kita boleh berada di tengah ibadah dan pelayanan. Jangan sampai sia-siakan ibadah ini. Amin. Puji Tuhan. Terus. Dan telah mengenakan manusia baru, Ya. yang terus-menerus diperbaharui, Ya. untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Puji Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan saling mendustai, tetapi marilah kita menampilkan atau menunjukkan hati kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan dan sesama dengan cara berkata jujur. Sebab semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Jadi untuk menampilkan hati kita kepada Tuhan dan sesama itu dengan cara berkata jujur. Amin. Pendeknya, dengan berkata jujur menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Pendeknya, dengan berkata jujur, tidak saling mendustai, menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Kita bisa berbicara, kita berbicara kepada orang lain tidak hanya dengan mulut, tetapi dengan semua perbuatan, dengan semua tindakan. Itu juga disebut dengan tulisan yang terbuka. Itu juga merupakan perkataan. Itu juga merupakan kesaksian perkataan. Amin, saudaraku. Sebab itu jangan lagi saling mendustai antara satu dengan yang lain. Tetapi mari kita tampilkan hati kita kepada Tuhan, tampilkan hati kita kepada sesama dengan cara berkata jujur. Kesaksian lewat perkataan, kesaksian dengan perbuatan itu perkataan kepada sesama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mazmur 12 ayat 3. Mazmur 12 ayat 3. Mazmur 12 ayat 3. Puji Tuhan. Mari kita menampilkan hati kita kepada Tuhan dan sesama dengan cara berkata jujur. Perkataan dan perbuatan itu kesaksian. Amin, saudaraku. Sementara semua perkataan yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka berkata dusta. Yang seorang kepada yang lain. Ya. Terus. Mereka berkata dengan bibir yang manis. Ya. Dan hati yang bercabang. Puji Tuhan. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Saya ulangi, yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang.
berarti hatinya tidak semanis mulutnya. Pendeknya, mulutnya tidak sama dengan hatinya. Jelas ini menunjuk orang munafik. Berarti hatinya tidak semanis mulutnya. Pendeknya, mulut tidak sama dengan hatinya. Jelas ini menunjuk orang munafik. Jelas ini menunjuk orang munafik. Lukas 12 ayat 1. Injil Lukas 12 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Puji Tuhan. Terus, Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. beribu-ribu berkerumun. Terus, Sehingga mereka berdesak-desakan. ya. Lalu Yesus mulai mengajar Ya. pertama-tama kepada murid-muridnya. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Puji Tuhan. Pertama-tama kepada muridnya. Terus, Katanya, apa katanya kepada murid-muridnya? Terus, waspadalah Ya. terhadap ragi. waspada terhadap ragi. Terus, Kemunafikan orang Ya. Farisi. waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Berarti ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Berarti ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Amin. Ada 7 kemunafikan orang Farisi di dalam Injil Matius 23 ayat 13 sampai 30. Ada 7 kemunafikan orang-orang Farisi di dalam Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 30. Mari kita memperhatikannya. Injil 23 ayat, ada 7 kemunafikan orang-orang Farisi di dalam Injil Matius 23 ayat 13 sampai 30. Kemunafikan yang pertama. Kemunafikan yang pertama, Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jangan saudara merasa anggap enteng ya. Kalau sudah dengar firman, perhatikan. Jangan diabaikan begitu saja. Karena saya jelas tahu, banyak di antara kita menangis di dalam rumah Tuhan saat dengar firman, tapi di rumahnya lupa firman, kembali merusak nikah suci, dan akhirnya pada saat nikah suci dirusak, terjadi penyangkalan-penyangkalan. Kalau sudah menyangkali Tuhan, pasti hati nuraninya juga tersangkali. Sudah tidak ada lagi alarm terakhir. Dan kalau sudah terjadi penyangkalan, pasti banyak kerugian-kerugian. Amin. Hati-hati. Banyak di antara kita, saya bilang banyak, betul-betul banyak. Dengar firman di rumah Tuhan, dan oleh firman yang dia dengar, dia menangis. Tapi sampai di rumah, dia malas tidur. Dia tidak bekerja untuk menghidupi firman itu. Dia tidak hidup untuk menghidupi firman itu. Dia hidup menghidupi dagingnya. Saya tahu persis. Akhirnya dari hari ke hari tidak pernah berubah. Kalau kita melihat keberadaan seseorang di sekitar kita seperti itu, mbah saling tegur-menegur toh. Saling tegur-menegur, anak melihat orang tua saling tegur-menegur toh. Jangan dibiarkan, jangan kompromi dengan orang yang terdekat. Supaya kita layak menjadi imam yang seperti orang Lewi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kemunafikan yang pertama, Injil Matius 23 ayat 13, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat Ya. dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Hai orang munafik. Terus, Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. hati-hati loh dengan kemunafikan. Terus, Sebab kamu sendiri tidak masuk. Ya. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk ya. masuk. Oleh karena kemunafikan dari orang-orang Farisi, pintu-pintu kerajaan surga tertutup bagi orang lain. Kalau kita sadar akan hal ini, saudara, jangan diulangi. Puji Tuhan. Orang-orang Farisi senantiasa merintangi orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa demikian?
Mereka menyadari bahwa mereka sendiri tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Tetapi untuk jemaat di Philadelphia, Tuhan membuka pintu sorga bagi mereka. Sebab jemaat di Philadelphia mempunyai dua kelebihan penting. Mempunyai dua kelebihan yang penting, yang paling menonjol. Satu, mereka itu menuruti firman Allah. Dua, tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak menyangkal nama Tuhan. Sekalipun keadaan mereka, kekuatan mereka tidak seberapa. Puji Tuhan. Tetapi yang pasti, saudaraku, orang-orang Farisi senantiasa merintangi orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mengapa demikian? Menyadari bahwa mereka sendiri tidak masuk dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Jadi kemunafikan ini, saudara, bukan dosa biasa, tetapi kemunafikan ini adalah dosa yang bisa menutup pintu surga bagi orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami, saudara? Kemunafikan yang kedua, Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus? Hai kamu orang-orang munafik. Iya. Sebab kamu menelan rumah janda-janda. Iya. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Terus? Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Puji Tuhan. Orang-orang Farisi, oleh karena kemunafikan dari orang-orang Farisi, A. menelan rumah janda-janda, B. mengelabui mata orang dengan doa-doa yang panjang. Adapun kemunafikan dari orang-orang Farisi, A. menelan rumah janda-janda, B. mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kita lihat mengenai janda-janda. Yakobus 1. Yakobus 1, suratan Yakobus ayat 1 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Baca judulnya. Pendengar atau pelaku firman. Pendengar atau pelaku firman. Jadi dengar-dengaran itu berarti menuruti firman Tuhan. Orang yang dengar-dengaran itu orang yang menuruti firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita mendengar tapi tidak dengar-dengaran. Mendengar tapi tidak menuruti firman. Kalau mungkin itu, saya menghimbau, kalau itu mungkin tabiat lama, hidup lama kita, jangan biasakan lagi. Sedikit malu loh kepada Tuhan Yesus. Sedikit geli, jijik kepada dosa kenajisan yang tersirat dalam pikiran itu loh. Amin. Puji Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Berarti orang yang dengar-dengaran adalah orang yang menuruti firman. Puji Tuhan. Terus baca ayat 26 sampai 27. Ayo, hati-hati kemunafikan. Jangan kita terlihat baik tapi tersirat sesuatu yang najis. Itu berkata dusta. Menghalangi orang lain masuk surga. Lihat perkataan. Perkataan itu sama dengan kesaksian. Kesaksian dari mulut, kesaksian dari tindakan. Kalau itu ditandai dengan kemunafikan, menghalangi orang masuk surga loh. Akhirnya pertumbuhan jiwa tidak seberapa. Pertumbuhan jiwa tidak seberapa. Harusnya itu yang kita renungkan. Dapat dipahami? Renungkan itu. Baca ulangi. Matius 23 ayat Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ini mengenai janda. Lihat. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, mengekang lidah, suara daging, terus ia menipu dirinya sendiri, terus maka sia-sialah ibadahnya. Iya. Inilah yang itu sebabnya di atas tadi jangan saling mendustai. Mendustai itu kemunafikan. Ayat 27.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Terus? Bapa kita Iya. ialah mengunjungi yatim piatu Mengunjungi yatim piatu. dan janda-janda Janda-janda. dalam kesusahan mereka. Iya. Terus? Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Ya, tidak mengekang lidah. Ia menipu diri sendiri. Sia-sialah ibadahnya. Tetapi ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat celah ialah mengunjungi janda-janda. Mengunjungi janda-janda. Amin, saudaraku. Itu ibadah yang murni dan yang tidak bercacat. Mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Amin, saudaraku. Mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Saudaraku, kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk membawa PPT, pengajaran pembangunan tabernakel dalam setiap kunjungan-kunjungan kita, itu artinya kita harus mengerti kesusahan mereka, kesusahan orang lain. Amin, saudaraku. Supaya Kristus menjadi kepala, menjadi suami atas mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 62 ayat 4. Yesaya 62 ayat 4. Yesaya 62 ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Ya, yang tidak bersuami, tidak disebut lagi janda. Terus? Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Janda sama dengan sunyi. Terus? Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Iya. Dan negerimu yang bersuami. Iya. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Iya. Dan negerimu akan bersuami. Puji Tuhan. Kalau Kristus yang menjadi kepala, maka kita berkenan sama dengan negeri yang bersuami. Berkenan sama dengan negeri yang bersuami, senantiasa berada di tengah-tengah keramaian kota. Puji Tuhan. Saudara, ini sebetulnya yang Tuhan mau, bukan menelan rumah janda-janda. Kalau saudara, kalau kita hanya banyak bicara, hidup menurut hawa nafsu daging, tetapi tidak mengerti kehidupan, kesusahan orang lain, itu sama dengan menelan rumah janda-janda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka kita harus bersyukur kalau Tuhan masih percayakan kita untuk membawa pengajaran pembangunan tabernakel dimanapun kita dalam setiap kunjungan-kunjungan. Biar kita mengerti kesusahan mereka, supaya senantiasa menempatkan Kristus sebagai kepala dan suami. Itulah kehidupan yang berkenan, senantiasa berada di dalam keramaian kota. Janda itu sama dengan sunyi, tidak berada dalam keramaian kota, tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebetulnya ibadah yang murni, yang tidak bercacat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kemunafikan orang-orang Farisi selain menelan rumah janda-janda, mereka juga mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Matius pasal 6 ayat 5. Injil Matius pasal 6 ayat 5. Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal berdoa. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, Ya. janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang Farisi, ragi orang Farisi munafik. Terus? Mereka suka mengucapkan Ya. doa dengan berdiri Ya. dalam rumah-rumah ibadat Ya. dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Terus? Supaya mereka dilihat orang. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Puji Tuhan. Janganlah berdoa seperti orang munafik, sebab mereka mengucapkan doanya, istri pertama, dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat.
Ya, berdoa tapi dalam penonjolan diri. Kemudian berdiri pada tikungan-tikungan jalan raya. Puji Tuhan. Tujuannya supaya mereka dilihat oleh orang lain. Jadi mereka berdoa, orang munafik kalau berdoa tujuannya supaya dilihat oleh orang lain, bukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mereka tidak sebetulnya mereka berdoa untuk dilihat oleh orang lain, supaya mereka mendapat pujian dan hormat dari orang lain. Tetapi sebaliknya, mereka sebetulnya tidak terbeban dengan orang lain. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Haleluya. Ini kemunafikan yang kedua. Sekarang kemunafikan yang ketiga. Matius 23 ayat 15. Injil Matius 23 ayat 15. Kita akan melihat ketujuh kemunafikan itu ya. 7 kemunafikan dalam Injil Matius 23 ya. Amin. Amin. Kita lihat kemunafikan yang ketiga. Injil Matius pasal 23 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan Iya. orang-orang Farisi. Iya. Hai kamu orang-orang munafik. Orang-orang munafik ragi Farisi. Terus? Sebab kamu mengarungi lautan Ya. dan menjelajah daratan Ya. untuk mentobatkan satu orang saja Ya. menjadi penganut agamamu. Ya. Dan sesudah ia bertobat, Ya. kamu menjadikan dia orang neraka. Terus? Yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Puji Tuhan. Orang-orang munafik mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mencari satu orang saja menjadi penganut agama mereka. Tetapi akhirnya menjadi penghuni neraka. Ya, tetapi akhirnya orang yang bertobat ini menjadi penghuni neraka karena kejahatannya 2 kali lipat dari orang-orang munafik itu sendiri. Puji Tuhan. Amin. Amin. Praktek kemunafikan orang-orang Farisi ayat 16 sampai 19. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta Ya. yang berkata, Ya. bersumpah demi bait suci, Ya. sumpah itu tidak sah. Ya. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, Ya. sumpah itu mengikat. Ya. Hai kamu orang-orang bodoh dan Ya. orang-orang buta, Ya. apakah yang lebih penting? Ya. Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Terus? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Ya. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Ya. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan Ya. itu? Puji Tuhan. Orang-orang Farisi melayani tetapi terikat dengan perkara-perkara lahiriah. Orang-orang munafik atau orang-orang Farisi melayani tetapi ternyata mereka terikat dengan perkara-perkara lahiriah. Puji Tuhan. Antara lain terikat dengan emas di bait suci. Ya, antara lain terikat dengan emas di bait suci. Ya, puji Tuhan. Dampak negatifnya mengabaikan kesucian. Terikat dengan emas di bait suci tetapi mengabaikan kesucian. B. Terikat dengan persembahan yang di atas mezbah. Ya. Sama artinya terikat dengan persembahan yang di atas mezbah berarti mengabaikan pelayanan, mengecilkan ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Terikat dengan emas di bait suci. Tidak terikat dengan kesucian. Kemudian B, terikat dengan persembahan di atas mezbah. Tidak terikat dengan mezbah, tidak terikat dengan pelayanan. Sama dengan mengecilkan ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, melayani pelayanan yang demikian menunjukkan bahwa mereka itu adalah satu, orang-orang buta. Dua, orang-orang bodoh. Perlu untuk diketahui, orang buta menuntun orang buta, kedua-duanya jatuh ke dalam lubang jurang yang sama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu seorang hamba Tuhan harus menjadi kaki dian emas, menjadi pelita untuk menuntun sidang jemaat. Tetapi orang buta menuntun orang buta jatuh ke dalam jurang yang maut, jurang yang sama, jurang maut yang sama. Puji Tuhan. Kemudian orang bodoh memimpin orang bodoh
tidak dapat memberi jalan keluar dari setiap masalah. Orang bodoh memimpin orang bodoh, saudara, tidak dapat memberi jalan keluar dari setiap masalah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena pembukaan rahasia firman, kita bisa melihat kerajaan surga terbuka, dan kita melihat kerajaan surga terbuka dan kita melihat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tinggal tunggu waktu, apa kita terus bertahan sampai kepada kesudahannya, bertahan dengan waktu yang tersisa ini atau tidak. Kita juga patut bersyukur oleh karena pembukaan rahasia firman Tuhan, kita memperoleh hikmat kekayaan surgawi. Bayangkan orang buta menuntun orang buta, sama-sama jatuh ke dalam jurang maut. Orang bodoh memimpin orang bodoh, tidak dapat memberi jalan keluar dari setiap masalah. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, yang telah melayakkan kita, memperkenankan kita untuk menikmati pembukaan rahasia firman. Sehingga ketika terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan, pintu surga terbuka dan kita melihat keindahan suasana surgawi. Kita juga patut bersyukur oleh karena pembukaan rahasia firman, kita memperoleh hikmat dan pengertian dari surga, sehingga kita tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, yang pasti pemberitaan firman tentang salib Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Lanjut, kemunafikan yang keempat. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, dan Ahli Taurat, orang-orang Farisi. ya. Hai kamu orang-orang munafik. Ragi Farisi munafik. Terus, Sebab persepuluhan dari selasih ya, ada semanis dan jintan kamu bayar. ya, membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Terus, Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat Ya. kamu abaikan, ya, yaitu keadilan, Ya. belas kasihan, Ya. dan kesetiaan. iya. Terus, Yang satu harus dilakukan, persepuluhan memang harus, itu harus. Terus, dan yang lain jangan diabaikan. jangan diabaikan. Yang lain jangan diabaikan. Membawa persembahan persepuluhan, tetapi orang-orang Farisi mengabaikan apa yang terpenting dalam hukum Taurat. Ya, membawa persembahan persepuluhan, tetapi mengabaikan apa yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu 1 keadilan, 2 belas kasihan, 3 kesetiaan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita membawa persembahan persepuluhan, berarti harus memperhatikan 3 hal tadi, yaitu keadilan, keadilan, 2 belas kasihan, 3 kesetiaan. Itu tanda orang yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan atau membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Harus juga memperhatikan 1 keadilan, 2 belas kasihan, 3 kesetiaan. Perhatikan 3 perkara ini. Kalau sudah mengembalikan milik Tuhan, perhatikan 3 perkara ini. Kalau kita melakukan firman satu sisi, yakni mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, tapi juga harus memperhatikan yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Perhatikanlah. Adil di hadapan Tuhan berarti di dalam mengikuti Tuhan kita gunakan baik waktu dengan menggunakan waktu dengan baik. Kalau waktu kita lebih banyak untuk kepentingan daging, tidak adil. Amin. Kemudian belas kasihan, yaitu kasihan, belas kasihan atau kehidupan yang sudah dikasihani Tuhan. Senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan.
sudah diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, diberi kemauan, dan mendapat pekerjaan, dan mendapat upah dari pekerjaan sesuai dengan belas kasihan Tuhan. Mengucap syukur. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan. Haleluya. Kesetiaan itu juga sangat penting. Banyak orang mengaku dirinya baik, tapi yang menemukan orang yang setia, siapakah orang yang menemukan yang setia? Tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Jadi setia itu penting untuk diperhatikan. Kalau kita setia menempatkan Kristus sebagai kepala, berarti senantiasa menjaga hubungan intim dengan Tuhan dengan baik, tidak merusak nikah suci, tidak berarti menghormati nikah suci, tidak mencemarkan petiduran, penyembahan, penyerahan diri. Amin. Perhatikan kesetiaan itu. Puji Tuhan. Kalau kita setia, orang lain juga tertolong. Dapat dipahami saudara? Orang lain pasti tertolong. Tapi kalau kita tidak setia, bisa merusak nikah orang lain. Kalau dosa kenajisan itu turun dari kutuk nenek sebagai menjadi kutuk nenek moyang, belajar malam ini untuk memutuskannya dengan cara setia. Karena kita sudah membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Persamaannya. Boleh baca ayat 24. Matius 23 ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Pemimpin buta, orang bodoh juga. Terus? Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Persamaannya. Nyamuk ditapiskan dari dalam minuman. Tetapi unta di dalam minuman itu ditelan. Tetapi unta di dalamnya ditelan. Puji Tuhan. Haleluya. Membersihkan diri dari dosa kecil. Dosa kecil di luar dibersihkan, tapi dosa di dalam, dosa yang banyak itu dibiarkan bertahan, tertelan, dibiarkan tertahan. Ini persamaannya. Kalau membawa persembahan persepuluhan, tapi tidak memperhatikan 3 perkara tadi, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, persamaannya adalah nyamuk ditepiskan dari dalam minuman, tetapi unta di dalamnya ditelan. Itu persamaannya. Bagian luar dibersihkan, perkara kecil bagian luar bersih, tapi dosa banyak tertelan, bertahan. Itu persamaannya, membawa persepuluhan tapi mengabaikan 3 perkara tadi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita membersihkan diri dari dosa kecil tetapi mengabaikan dosa besar, atau bertahan dengan dosa besar. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan bertahan. Kemunafikan yang kelima, Matius 23 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Ragi orang Farisi munafik terus. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan. Cawan luarnya. dan pinggan dibersihkan sebelah luar, terus. Tetapi sebelah dalamnya penuh
rampasan Ya. dan kerakusan. Puji Tuhan. Lihat kemunafikan yang kelima. Cawan dan pinggan dibersihkan sebelah luarnya, tetapi menikmati rampasan dan kerakusan. Tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Sama dengan menikmati rampasan dan kerakusan. Puji Tuhan. Rampasan sama dengan mengambil yang bukan miliknya. Itu rampasan. Kemudian kerakusan sama dengan tidak puas dengan yang ada. Tidak puas, tidak cukup, tidak merasa cukup dengan yang ada. Puji Tuhan. Itulah kemunafikan yang kelima. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemunafikan yang keenam. Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang munafik, ragi Farisi. Terus? Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Ya. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Kuburan dicat putih. Sehingga sebelah luarnya memang bersih kuburan itu. Terus? Tetapi yang sebelah dalamnya Di dalam kuburan, terus? penuh tulang belulang. Ada tulang busuk. Terus? Berbagai jenis kotoran. Iya. Puji Tuhan. Orang Farisi, ya, kemunafikan orang Farisi sama seperti kuburan. Kemunafikan yang keenam dari orang Farisi sama seperti kuburan. Di luarnya dilabur atau cat putih, saudara, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang busuk. Puji Tuhan. Itu kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan yang keenam dari orang Farisi. Seperti kuburan. Kuburan itu di luarnya cat putih bersih, tapi dalamnya penuh dengan kejahatan, kotoran. Itu kemunafikan yang keenam. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi di sebelah luarnya tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalamnya penuh dengan kemunafikan, hatinya bercabang kepada yang jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang coba baca ayat 28 kembali. Demikian jugalah kamu. Ya. Di sebelah luar kamu tampaknya benar. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, terus? Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan Ya. dan kedurjanaan. Puji Tuhan. Artinya di sebelah luar tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalamnya penuh kemunafikan atau hatinya bercabang kepada yang jahat. Itulah arti. Jadi ayat 28 itu arti dari ayat 27. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemunafikan yang ketujuh, Matius 23 ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat Ya. dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Ya. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi Ya. dan memperindah tugu orang-orang saleh. Terus? Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, Ya. tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Terus? Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri. Bersaksi. Kesaksian itu tidak mesti harus dari mulut, dari perbuatan, tindakan. Terus? Bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Puji Tuhan. Kemunafikan yang ketujuh adalah orang-orang Farisi membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh. Membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Itu kemunafikan orang Farisi yang ketujuh. Baru kembali lagi baca ayat 30, pisahkanlah ayat 30 sampai 31. Dan berkata, Ya. jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, Ya. tentulah kami tidak ikut dengan mereka Ya. dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Itu sebabnya mereka membangun kuburan dan tugu. Terus? Tetapi dengan demikian, Ya. kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri Ya. bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Puji Tuhan. Haleluya. Tanpa sadar, orang-orang munafik bersaksi bahwa mereka adalah keturunan pembunuh nabi-nabi.
dengan membangun makam, memperindah tugu-tugu tanpa sadar sebetulnya mereka bersaksi bahwa mereka adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Sekalipun mereka berkata, saudaraku berkata, kami hidup zaman, sekalipun mereka berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentu kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan membangun makam, memperindah tugu, tanpa sadar mereka telah bersaksi bahwa mereka adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Di atas tadi saya sudah tandaskan, kesaksian itu tidak hanya dari mulut perkataan, tapi dari perkataan, suara, tindakan, perbuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Membangun makam menunjukkan bahwa mereka hidup. Membangun makam menunjukkan bahwa mereka atau memperindah tugu dulu. Memperindah tugu menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Memperindah tugu menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Boleh baca dulu 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Baca ayat 23. Ayat 22 pun boleh. Sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi jawab Samuel. 1 Samuel 15 ayat 23. Pembacaan 22. Tetapi jawab Samuel, terus? Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Terus? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, walaupun jiwa hancur, hati patah dan remuk, mendengarkan itu jauh lebih baik. Terus? Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Memperhatikan itu jauh lebih baik dari korban persembahan lemak domba-domba jantan. Mendengar dan memperhatikan jauh lebih baik dari korban persembahan. Ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau ciri kehidupan domba yang tergembala itu dengar-dengaran. Kalau tergembala tidak mendengar, mengambil jalannya menuruti keinginan hati, berlaku sesuai kehendaknya, tidak mau turuti gembala, itu bukan suatu kehidupan domba yang tergembala. Sebab itu Samuel dengan tandas berkata kepada Raja Saul, mendengar dan memperhatikan itu jauh lebih baik dari korban apapun. Terus? Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya, pendurhakaan atau memberontak setara dengan dosa bertenung. Mencari petunjuk, bertenung itu mencari petunjuk yang bukan dari Tuhan, horoskop, perbintangan, dukun, dan lain sebagainya. Terus? Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Kedegilan, kekerasan hati setara dengan penyembahan berhala. Sekalipun tidak membuat terapim, sekalipun tidak mendirikan tugu. Jadi dengan memperindah tugu, saudaraku, menunjukkan bahwa mereka hidup dalam penyembahan berhala, menduakan hati Tuhan. Sekalipun mereka berkata, kami ini bukan pembunuh nabi. Andai kata kami hidup pada masa itu, kami tidak ikut membunuh nabi. Tapi dengan memperindah tugu, mereka itu hidup dalam penyembahan berhala, menduakan hati Tuhan. Hati bercabang. Mulutnya berkata manis, tapi hatinya bercabang. Mulutnya berkata manis. Kalau kami hidup pada masa itu, kami tidak akan membunuh nabi-nabi. Tapi membangun tugu, memperindah tugu, hati bercabang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian membangun makam. Itu menunjuk orang yang senantiasa menjamah apa yang najis. Sama dengan pekerjaannya hanya pekerjaan yang najis. Menjamah apa yang najis itu berarti mengerjakan apa yang najis. Itu membangun makam. Amin. Makam sama dengan kuburan bagi orang yang sudah mati. Jadi yang benar adalah orang mati harus mengubur orang mati.
Tidak ada sangkut paut orang mati dengan orang yang hidup. Jangan kita sibuk dengan perbuatan yang mati. Yang diukur oleh bulu pengukur adalah bait Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada roh Allah. Sehingga oleh roh Allah ini karena roh Allah ini kita boleh bekerja melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu sendiri. Itu biar orang mati mengubur orang mati. Tidak ada sangkut pautnya orang mati dengan orang hidup. Orang hidup itu berarti bait Allah, di dalamnya ada roh Allah. Oleh roh itu ada kegiatan, ada aksi, ada kegiatan, bahkan ada akselerasi, percepatan. Cekatan, percepatan itu cekatan dalam melayani Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Matius 5 ayat 34. Sebab itu kita perhatikan, kita sudah terima, kita sudah melihat pemaparan tentang 7 kemunafikan dari orang Farisi. Ragi orang Farisi itu kemunafikan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemunafikan terjadi karena mulut tidak sesuai dengan hatinya. Mulut berkata manis tapi hatinya bercabang, itu munafik. Seperti itulah orang-orang Farisi di dalam melayani, di dalam pelayanan mereka. Dan kita sudah melihat 7 kemunafikan itu. So itu tidak boleh. Jangan lagi saling mendustai satu dengan yang lain. Baik itu perkataan, baik itu tindakan perbuatan, sholat tingkah sekecil apapun, gerak-gerik sekecil apapun. Jangan saling mendustai lagi. Kita sudah lihat dampaknya begitu fatal tadi. Yang pertama saja, menghambat orang masuk surga. Puji Tuhan. Kalau masih ada kemunafikan, berarti menghambat orang lain masuk surga. Kalau saya dan istri saya munafik, menghambat sidang jemaat masuk surga. Amin. Puji Tuhan. Kita sedikit harus malu dengan dosa masa lalu. Ya, amin. Harus malu. Jangan bertahan. Hormati nikah suci. Tetap pertahankan hubungan intim dengan Tuhan. Jangan sampai terputus. Rusak nikah suci, terputus, nanti ada penyangkalan. Banyak yang dirugikan. Tidak ada damai sejahtera. Ketika sudah terjadi penyangkalan, hilanglah damai sejahtera. Puji Tuhan. Kalau saya masih bisa berdiri, dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman, itu kemurahan. Jangan sampai karena penyangkalan ini saya tidak mampu menyampaikan firman. Doakan nikah kami menjadi nikah teladan bagi nikah-nikah sidang jemaat. Amin. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 34 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, janganlah sekali-kali bersumpah, ya, baik demi langit, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, ya, maupun demi bumi, ya, karena bumi adalah tumpuan kakinya, terus, ataupun demi Yerusalem, ya, karena Yerusalem adalah kota raja besar, terus, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, ya, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Terus, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Terus, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terima kasih. Jangan kita bersumpah di hadapan Allah dan sesama demi apapun juga. Amin. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah iblis atau setan. Haleluya. Yohanes pasal 8 ayat 44. Terus baca. Demikian firman Tuhan. Ya.
iblislah yang menjadi bapamu. Kalau bagaimana? Terus? Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Terus? Dan tidak hidup dalam kebenaran. Terus? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terus? Apabila ia berkata dusta, Ya. ia berkata atas kehendaknya sendiri. Berkata atas kehendaknya sendiri, itu bukan kehendak Tuhan. Terus? Sebab ia adalah pendusta. Iblis atau setan adalah pendusta Bapa segala dan dusta. bapa segala dusta. Berarti kalau seseorang berdusta, dia adalah anak iblis atau setan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, sebab itu kita segera memperhatikan jalan keluarnya. Kita kembali memperhatikan Injil Lukas tadi, ayat 12, ayat yang pertama. Untuk segera kita tersungkur di kaki salib Tuhan. Lukas 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Ya. Sehingga mereka berdesak-desakan. Ya. Lalu Yesus mulai mengajar. Ya. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Iya, puji Tuhan. Di antara ribuan kerumunan orang, Yesus pertama-tama memperhatikan 12 murid. Dari kerumunan ribuan orang, pertama-tama perhatian Tuhan pertama-tama tertuju kepada 12 murid. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yesus pertama-tama, Yesus mengajar murid-muridnya. Haleluya. Injil Matius pasal 13. Injil Matius 13 ayat 10, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. hendaklah ia mendengar. Terus? Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Iya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Iya, berkata-kata kepada mereka kerumunan dengan jumlah ribuan banyak orang. Berkata-kata dalam bentuk perumpamaan. Ayat 11. Jawab Yesus. Ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Iya. Tetapi kepada mereka Puji tidak. Tuhan. Tanda perhatian Tuhan pertama-tama tertuju kepada 12 murid adalah kepada 12 murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada kerumunan ribuan orang tidak. Itulah perhatian Tuhan. Maka kita terus berdoa. Pokok-pokok doa kita yang pertama adalah supaya Tuhan senantiasa membukakan rahasia firman. Sehingga kalau rahasia firman terbuka, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Termasuk rahasia kerajaan surga akan terbuka. Dan kita akan melihat segala kekayaan surgawi. Dan kita akan melihat segala keindahan-keindahan yang ada di dalam kerajaan surga. Tinggal tunggu waktu. Apakah kita bertahan, setia, adil, ada belas kasihan, ada kesetiaan. Tuhan sudah memperlihatkan suasana surga, keadaan surga. Tinggal kita setia apa tidak, bertahan dengan waktu yang tersisa ini apa tidak. Puji Tuhan. Itulah perhatian Tuhan kepada 12 murid. Kepada 12 murid dibukakan rahasia firman. Tetapi kepada kerumunan dengan jumlah ribuan orang hanya bentuk perumpamaan. Berarti kalau saya ambil kesimpulannya, kita ini adalah kehidupan murid-murid yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Kita ini adalah kehidupan murid-murid yang sangat diperhatikan oleh Tuhan.
hari-hari ini kita semakin merasakan betapa indahnya suasana surga. Oleh karena perhatian Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.